akan kembali ke kota saya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Ya, berbagai cara untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo tetapi gagal total. Dan kini Presiden Joko Widodo hampir selesai dan di masa ujung jabatannya masih banyak yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Mereka sampai kehabisan cara untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Namun demikian malah semakin menjulang tinggi namanya. Para pembenci Jokowi sampai kehabisan akan bagaimana cara menjatuhkan Jokowi. Santai Mas Kaisang, dengan teman-temannya pakai baju. Aduh, saya ngerasain kalau itu ngelihat para pembenci Jokowi itu benar-benar kasihan tuh. Kasihan. Sama mereka itu pada berindil itu. Kehabisan akal bagaimana caranya untuk menjatuhkan Jokowi itu harus pakai cara apa? Iya. Dia sampai pusing dengan itu. Pakai hoak, fitnah, caci maki, pakai apa itu namanya? Adu domba dilakukan. Nggak ada yang berhasil, bro. bukannya jatuh nih. Udah nggak bisa ngalahin bapaknya. Yang diserang itu sekarang tuh anak-anaknya, bro. Anak-anaknya yang diserang coba. Jokowi itu sekarang nggak diserang apa-apa, udah kelihatan. Paling diserang dipakai Mulyono itu. Malah dibikin rompi coba. Ini parah ini. Benar-benar kehabisan cara itu para pembenci Jokowi Ya, untuk kasihan. menghancurkan Jokowi. Akhirnya apa? Ini malah kayak gini nih, coba lihat videonya. Ini malah diolok-olok, dicaci maki di ini, malah santai dinikmatin dengan mesranya coba. Duduk jekrang ya di warung. Aduh, benar-benar Santai. yang menjatuhkan Jokowi itu sampai tobat encet ya. Tobat. Yang benar ya. Aduh, alhamdulillah mengajar kata mau lihat aja videonya sendiri. Rocky Gerung sebut akun Fufu Papa bukan milik Gibran. Rocky menyebut akun tersebut milik Memang netizen, bukan milik Gibran. Menurut Rocky, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, pasti Gibran bisa mengendalikan. Iya. Logika sederhananya, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, terus kalau misalkan bisa diakses oleh Gibran, akun tersebut akan secepatnya dihilangkan. Tapi bang, itu ada ratusan postingan yang dihapus. Berarti masih bisa diakses dong. Balik lagi ke logika awal, kalau misalkan itu milik Gibran, akun tersebut akan secepatnya dihilangkan. Ya. Tapi buktinya ini enggak kan? Seolah-olah ada yang mainkan. Beberapa postingan dihapus untuk meyakinkan bahwa akun tersebut benar-benar milik Gibran. Sekarang mah terserah kalian tak mau menganggap akun Fufu Papa itu milik Gibran kek bukan kek, monggo tah berdebat dengan panutan kalian. Secara berkelanjutan, menjelang Jokowi turun dari kekuasaan, mereka menyebarkan kebohongan terus-menerus untuk menghancurkan Jokowi. Mereka nampaknya tidak terima bahwa sampai saat ini Jokowi masih dicintai rakyat. Approval rate terhadap Jokowi masih berada di atas 70%. Karena itu, dalam waktu tersisa, mereka harus terus menyebarkan kebohongan besar tentang Jokowi. Kebohongan ini sudah disebarkan sebenarnya selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah efektif. Karena itu, kali ini yang mereka sasar adalah keluarga Jokowi, anak-anak Jokowi, menantu Jokowi, dan bahkan istri Jokowi. Yang paling dihajar kali ini adalah dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang. Kebohongan tentang kedua putra presiden ini terus diulang tanpa henti, baik melalui media massa dan media sosial. Anda pun barangkali termasuk yang terpengaruh dengan kebohongan besar ini. Dan Anda barangkali adalah orang yang sudah terbangkit kemarahannya tentang kedua putra Jokowi itu dan kemudian terhadap Jokowi sendiri. Tapi saya akan membela mereka berdua. Saya melakukannya karena saya percaya keluarga Jokowi saat ini adalah korban dari kebohongan besar yang diorkestrasi. Mastermind-nya adalah mereka yang bukan saja membenci Jokowi, tapi juga membenci Indonesia yang sejahtera. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi adalah tokoh yang kenyang jadi korban kebohongan besar. Jokowi adalah presiden yang paling sering kena fitnah. Saya sebut saja satu persatu yang saya ingat. Pertama, Jokowi keturunan PKI. Kedua, orang tua Jokowi tidak jelas.
Ketiga, Jokowi adalah keturunan Cina, Kristen, Singapura, dan bernama asli Herbertus. Keempat, Jokowi tidak punya ijazah SMA. Kelima, Jokowi mendatangkan pasukan Tiongkok ke Indonesia. Keenam, akte nikah Jokowi yang dipublish di internet itu palsu. Ketujuh, Jokowi mengangkat Menteri Agama dari Syiah. Kedelapan, Jokowi dan istri punya 20 rekening di HSBC Hong Kong. Kesembilan, Jokowi akan melarang azan di Indonesia. Kesepuluh, Jokowi menghapus pelajaran agama di sekolah. Kesebelas, Jokowi akan menghapus kolom agama di KTP. Kedua-belas, Jokowi melarang murid di sekolah membaca doa bersama sebelum jam belajar. Ketiga-belas, Jokowi melarang pegawai perempuan berjilbab. Ini baru serangkaian fitnah yang saya catat dan saya ingat. Anda bisa menambahkannya sendiri. Tak satu pun kebohongan itu bisa terbukti, dan Jokowi menanggapinya dengan dingin-dingin saja. Namun demikian saya harus ingatkan, orang menjadi tak percaya karena rangkaian kebohongan itu juga terus dilawan para pecinta Jokowi. Jokowi barangkali diam, tapi relawan Jokowi tak membiarkan kebohongan itu menggantung di udara begitu saja. Akibatnya masyarakat jadi tak percaya dengan rangkaian fitnah itu dan mereka justru tetap sangat mencintai Jokowi. Kenapa banyak upaya menjatuhkan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya? Itu adalah sebenarnya satu sikap budaya yang buruk ya sebenarnya. Kalau dalam pepatah Melayu itu ada istilahnya yang populer itu panas tahun diganti hujan sehari. Itu sikap kebanyakan orang. Sikap kebanyakan orang itu gampang melupakan kebaikan yang sudah dibuat orang lain. Jadi orang berbuat baik lama bertahun-tahun, lalu kemudian mengecewakan satu kali, itu kemudian membatalkan seluruh kebaikannya. Itu kebanyakan orang bersikap seperti itu. Nah, itu orang yang namanya orang yang tidak tahu berterima kasih sebenarnya, orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, biasanya kalau di level individu, orang yang bersikap seperti itu, dia biasanya karena dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, lalu kemudian nikmat yang dia terima itu putus. Rezeki yang dia dapatkan itu berhenti. Karena dia kemudian menjadi sangat tidak layak untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, semoga kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat terhindar dari sikap seperti itu. Tidak pernah berterima kasih, mengapresiasi kebaikan yang pernah diberikan orang. Yang kadang-kadang orang itu justru kadang tidak melakukan kejelekan, tapi karena ekspektasi kita kepada dia tidak terlalu tinggi, atau keinginan kita tidak terpenuhi, kita salahkan dia. Padahal dia tidak salah sebenarnya, tapi karena ekspektasi kita yang tinggi atau karena kita sendiri yang kecewa. Niatnya mau menjatuhkan Pak membuatkan KTP angin. Yang selanjutnya adalah taman dibuat tempat parkiran air. Yang selanjutnya lagi normalisasi sodetan Kali Ciliwung menjadi naturalisasi. Yang selanjutnya itu masih banyak, dan saya sendiri sudah capek menyebutnya. Salah satunya itu yang saya ingat lagi adalah transportasi yang dimiliki hampir semua orang adalah kaki kita. Seumur hidup dari zaman nenek moyangku sampai aku tua seperti sekarang ini, belum pernah dengar itu transportasi kaki. Baru kali ini.
Ternyata angin putih beliung ini, angin topan, angin segala angin ini tidak memiliki KTP ini. Ini bagaimana itu? Itu sudah prestasinya Anies itu. Wah, hebat banget kan? Uang korupsi menjadi kelebihan bayar. Gimana bro? Sudah paham? Sudah tahu?